Disilahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tidak perlu sambutan karena waktunya pendek, tapi atas permintaan Pak Menteri saya terpaksa berdiri. Baik. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, khususnya Kiai Hashim Syafaat dan para pengasuh pondok pesantren Darussalam yang berbahagia. Singkat saja, hari ini kita kehadiran seorang menteri muda, dan menteri ini adalah santri juga. Kira-kira gitu. Nah. Jadi Pak Hanif Dakhiri ini tidak asing bagi pondok pesantren. Karena beliau adalah lahir dari rahim pondok pesantren. Kalau dulu susah menemukan santri menjadi pejabat, sekarang di depan kita ini Pak Hanif Dakhiri adalah seorang santri yang sekarang menjadi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan Pak Hanif Dakhiri ini sekarang menghadapi langsung bagaimana diplomasi antar negara yang dilakukan oleh beliau. Dan ini punya peran yang sangat penting di tengah situasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu alhamdulillah hari ini Pak Hanif Dakhiri mulai tadi saya menemani. Jadi tadi saya cerita ya, saya sebenarnya kemarin ini berangkat ke Jakarta. Tadi ini mau berangkat ke hallnya Habib Nuh di Singapura. Nah tadi saya dikirimin foto, akhirnya adik saya kirim ke sana karena saya diundang oleh keluarga di sana. Tapi karena tahu Pak Hanif Dakhiri mau ke Banyuwangi, saya langsung balik lagi ke Banyuwangi, menemani beliau pada malam hari ini. Ibu sekalian, oleh karena itu tidak ada pilihan bagi santri, harus percaya diri. Saya saja dulu pernah mondok korengan tangan saya ini dulu. Karena memang di pesantren waktu itu susah untuk mendapatkan air bersih. Maka begitu Kiai Hashim, Kiai Hisam menyampaikan bahwa di sini susah air, maka APBD alhamdulillah secara bertahap akhirnya mampu mengalirkan air sehingga menjadi sumber mata air yang bisa dinikmati oleh para santri dan putra maupun putri di tempat ini. Saya kira ini bisa sampaikan sekali lagi selamat buat para santri karena ada figur santri yang menjadi menteri, dan ini berkat Gus Dur Ketua Umum PBNU mendirikan PKB. Kira-kira gitu. Kalau Gus Dur tidak membuat PKB belum tentu santri bisa menjadi menteri. Kira-kira begitu. Dan saya termasuk berkahnya Gus Dur membuat PKB sehingga saya bisa menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi pada saat sekarang ini. Oleh karena itu marilah kirim Fatihah, mudah-mudahan ini dalam rangka hari Imlek juga. Saya sampaikan kemarin kepada umat Chinese, kalau seandainya Gus Dur tidak menjadi presiden, belum tentu Imlek ini ada kembali di Republik ini. Tapi karena Ketua Umum PBNU menjadi presiden dan beliau menjunjung toleransi yang luar biasa, menghormati perbedaan pandangan dan perbedaan agama, maka beliau menghidupkan kembali Imlek. Dan ini menurut saya seluruh umat yang berbeda pandangan harus bersyukur karena adanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya kira bisa kami sampaikan, terima kasih dengan waktu yang panjang saya kira. Oh ya, tapi ada acara lagi habis ini Pak Menteri, di mana di pesantren di Parijata. Dan mohon Pak Menteri memberikan arahan, motivasi kepada para santri, kepada anggota DPR RI mana Bu Nihaya? Sehebat-hebatnya Bu Nihaya tidak bisa di sini karena Ibu Nihaya perempuan, tapi bisa merintah ketua-ketua pondoknya kan gitu. Baik, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat para santri putri yang ada di belakang, selamat belajar, mudah-mudahan terus sukses. Begitu juga para santri putra, mudah-mudahan terus menjadi santri yang sukses dunia akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hanif Dakhiri, SAG MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tawihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Qurama, para alim, para kiai, para sepuh, sesepuh dalah bini sepuh, wabil khusus yang saya hormati dan kita semua muliakan, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Hashim Syafaat beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, termasuk teman dan mitra kerja saya Ning Nihayatul Wafiroh, lengkapnya Hajah Dr. Nihayatul Wafiroh, yang sehari-hari menjadi anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB. Yang saya hormati sahabat saya juga yang masih muda, ganteng dan inovatif, Pak Bupati Banyuwangi, Pak Abdullah Azwar Anas, beserta seluruh jajaran yang hadir, Pak Kadisnaker, Pak Kepala Kesbang dan lain sebagainya. Juga yang saya hormati jajaran saya dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini agak komplit ini, ada yang ngurusi TKI, ada yang ngurusi buruh, ada yang ngurusi tenaga kerja asing, ada semua nih. Khawatirnya kalau pas saya ke Banyuwangi ada muncul itu masalah semua, jadi biar ada yang disuruh kira-kira gitu. Dan tentu saja yang paling saya cintai dan saya banggakan, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darussalam. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita semua berkesempatan untuk bermujalasah, bermuwajahah di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Saya kesini juga dalam rangka silaturahim dan ngalap barokahnya Romo Kiai dan juga minta doa dari adik-adik sekalian. Dan tentunya kita semua berharap mudah-mudahan majelis kita malam hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Yang punya urusan dimudahkan, kita semua juga diberikan kesehatan yang bermanfaat, diberikan panjang umur yang bermanfaat, gampang ngafal ke Priti, gampang ngafal ke Alfiah. Amin. Wah, semangat. Dan nantinya mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi junjungan kita dan suri tauladan kita, dan yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzmanya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Adik-adik santri sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, nama saya Muhammad Hanif Dzakiri, saya orang kampung. Ibu saya 6 tahun menjadi TKI, kerja sebagai buruh rumah tangga. Ada anggota DPR menyebutnya babu, di Saudi Arabia. Beliau bekerja selama 6 tahun dan selama beliau bekerja saya dititipkan di pesantren. Alhamdulillah karena berkahnya kita sekolah dan ngaji di pesantren, hari ini bisa jadi menteri. Adik-adik sekalian yang saya hormati, kita semua harus bersyukur bisa mengenyam pendidikan di pesantren, bisa menjadi bagian dari keluarga pesantren. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling kita cari di dalam hidup ini cuma satu, namanya barokah, namanya ridho Allah. Itu yang paling kita cari. Kalau soal pinter, banyak tempat yang kita bisa cari pinter. Kalau soal guru, banyak tempat yang kita bisa belajar untuk berguru. Tetapi yang barokahnya itu sanatnya jelas, itu hanya pesantren. Barokah itu penting. Barokah itu sangat penting. Tadi saya cerita ke Pak Bupati, ada buruh suatu hari datang sowan kepada Imam Syafi'i. Buruh itu nanya, "Syekh, hidup saya ini susah, mau beli motor nggak bisa. Utang saya banyak, masalah saya banyak. Mohon saran, mohon nasihat, mohon doanya biar hidup saya ini lebih sejahtera dan bahagia." Kata Imam Syafi'i, "Upahmu berapa?" 5 dirham. "Oke, kalau gitu kamu balik ke majikanmu, minta upahmu diturunkan jadi 4 dirham.
Nah si buruh ini kan sebenarnya nggak terima, merasa aneh. Lah wong upahnya 5 malah disuruh turunin jadi 4 dirham. Tapi karena saking hormat dan takzimnya kepada Imam Syafi'i, akhirnya si buruh itu nurut. Dia ngomong kepada majikannya, upahnya dari 5 dirham diturunkan jadi 4 dirham. Beberapa bulan kemudian sowan lagi ini si buruh kepada Imam Syafi'i. Syekh, upah saya sudah turun menjadi 4 dirham, tapi saya masih belum bisa beli motor. Hidup saya masih susah, masalah saya masih banyak. Mohon saran dan doanya. Kata Imam Syafi'i, ya sudah kalau gitu kamu balik lagi ke majikanmu. Minta upahmu diturunkan menjadi 3 dirham. Nah si buruhnya juga makin bingung. Ini piye to karpe, kira-kira gitu kan. Dari 5 suruh turun jadi 4. Sekarang sudah 4 disuruh turun lagi jadi 3. Tapi sekali lagi karena saking hormat dan ta'zimnya si buruh ini kepada Imam Syafi'i dituruti. Akhirnya datang kepada majikannya dan minta upahnya diturunkan menjadi 3 dirham. Setahun kemudian kira-kira lama nggak ketemu. Dalam satu pengajian di Pondok Pesantren Darussalam ketemulah ini. Antara Imam Syafi'i dengan si buruh ini ketemu. Nah akhirnya ditanya, kamu lama sekali nggak kelihatan kemana aja? Iya Syekh, saya sebenarnya sedang nyari waktu mau silaturahim dan sowan panjenengan. Bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah Syekh, sekarang saya sudah punya motor. Utang saya sekarang sudah sebagian besar terbayar. Masalah saya sekarang lebih sedikit, alhamdulillah saya merasa lebih bahagia. Tapi saya heran Syekh. Dulu upah saya 5 dirham. Sekarang ini sudah diturunkan 2 kali atas nasihat dari Syekh Imam Syafi'i jadi 3 dirham. Tapi kok sekarang malah kebutuhan saya jadi tercukupi semua? Dulu waktu 5 dirham malah enggak. Itu kenapa? Nah akhirnya sama Imam Syafi'i dijawab, dulu keringat kamu itu harganya 3 dirham. Keringat kamu itu aslinya harganya 3 dirham. Tapi kamu dibayar 5 dirham. Jadi kelebihannya kan 2 dirham. Kelebihan yang 2 dirham ini mengurangi barokah dari upah kamu yang asli itu. Makanya walaupun upahmu besar, pengeluaranmu juga besar. Masalahmu jadi banyak. Bojone titik-titik langsung shopping itu nggak bisa, tangannya nggak dilepas. Begitu tangannya terlepas dia langsung belanja banyak kan gitu. Nah itu namanya barokah. Jadi bayangkan 5 dirham dengan 3 dirham ternyata lebih bahagia yang lebih rendah. Karena hakikatnya tidak di soal nominalnya, bukan di jumlahnya, tetapi pada barokahnya. Nah adik-adik sekalian, kita menjadi bagian dari keluarga besar pesantren, itu salah satu keuntungan kita adalah di situ. Karena kita mendapatkan satu proses belajar mengajar yang memang dimensinya itu serba barokah. Karena yang ngajar juga ikhlas, yang belajar juga ikhlas, yang melayani juga ikhlas. Ada juga misalnya mungkin pendidikan yang berlangsung, tetapi ada juga kan guru karena gajinya telat terus akhirnya ngajarnya nggak ikhlas, misalnya kan ada juga begitu. Nah itu mungkin ya ilmunya ya nangkep, ya tapi dari segi barokahnya bisa berkurang itu kalau dari sudut pandang agama. Nah oleh karenanya saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar pesantren. Nah kalau saya ini sekarang posisinya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan itu tergantung presiden. Hari ini bisa menteri, besok bisa enggak, itu bisa, suka-suka presiden. Tetapi ada satu hal yang itu tidak bisa dihilangkan dari saya. Ada jabatan yang saya yang tidak bisa dihilangkan oleh orang lain. Namanya jabatan santri. Jadi sampai hari ini saya ini juga masih santri. Ini nggak bisa dipecat kalau santri ini. Nggak bisa dipecat. Karena kita masih terus punya niat untuk mengabdikan hidup kita untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan mengikuti jalannya para kiai dan para ulama kita. Adik-adik sekalian, menjadi bagian dari keluarga pesantren selain pada soal barokah, juga dalam konteks dunia yang sekarang ini sudah makin berubah, itu juga sangat membantu. Saya kebetulan bergerak di bidang ketenagakerjaan. Di dalam dunia kerja itu ada 2 poin yang sangat penting. Satu namanya soft skill. Yang kedua namanya hard skill.
Hard skill, saya terangkan hard skill dulu. Hard skill itu kaitannya dengan keterampilan. Bisa komputer, bisa IT, bisa nangani listrik, bisa elektro, macam-macam. Nah itu terkait dengan keterampilan, terkait dengan kemampuan yang spesifik, kemampuan vokasional dari setiap individu. Nah tetapi yang pertama, yang namanya soft skill, itu isinya adalah soal karakter, soal akhlak, soal budi pekerti. Nah di pesantren itu merupakan kawah candra di muka bagi para santri untuk mendapatkan pendidikan karakter. Kita sebagai santri ini diajari soal adab, diajari soal akhlak, taklimul muta'alimnya itu kenceng kira-kira kan gitu. Kita diajari juga untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat. Kita diajari untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa terus berharap, rojak terus. Jadi enggak pernah putus asa. Oleh karenanya kalau ada di antara adik-adik yang katakanlah latar belakang keluarga misalnya kurang mampu, tidak usah berkecil hati. Semua orang sesungguhnya memulai sesuatu dari tidak punya apa-apa. Itu dicatat ya. Banyak orang memulai sesuatu dari tidak punya apa-apa. Tetapi karena niat yang kuat, karena kerja yang keras, karena ikhtiar yang keras, kemudian tawakal kepada Allah, akhirnya juga bisa jalan. Nah contohnya ya banyak. Pak Azwar Anas bisa jadi bupati, saya bisa jadi menteri, teman-teman yang lain dari kalangan pesantren, semuanya bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Nah tetapi landasan profesinya tetap yang namanya karakter tadi. Nah oleh karena itu sekali lagi jadi selain soal barokahnya maka soal karakter ini juga menjadi kunci. Kalau di dalam dunia kerja seorang manajer ditanya, Pak Anda lebih memilih pekerja yang keterampilannya bagus tapi kurang jujur, ataukah pekerja yang jujur tapi keterampilannya kurang bagus? Itu mayoritas pengusaha milih yang pekerja yang jujur, walaupun ora patek terampil, walaupun kurang begitu terampil. Karena kejujuran ini lebih susah. Dan pesantren bukan hanya sekedar mengajarkan itu, tetapi praktek keseharian kita hidup di pesantren, kita diajari betul mengenai soal kejujuran, kita diajari betul mengenai soal kemandirian, kita diajari betul bagaimana untuk benar-benar menjadi pribadi yang kuat. Jadi adik-adik apalagi saya lihat yang kecil-kecil begini, nah terus bersemangat. Anak saya juga kebetulan usianya SMP, sudah langsung saya lempar ke pesantren. Enggak ada diskusi, enggak ada dialog, pokoknya pesantren wajib. Nah, itu harus. Kenapa? Karena di pesantren kita dididik tadi. Misalnya kalau terkait dengan kehidupan di luar sana, salah satunya yang penting soal kemandirian. Masak sendiri, nyuci sendiri, kira-kira gitu kan. Nah, kalau di sini enggak, masih ya? Kalau di sini nyuci sendiri enggak? Masak sendiri juga? Wah, udah bagus itu. Itu udah bagus, sudah bener itu. Udah bener, berarti ini pesantren yang recommended. Jadi kalau nyuci sendiri, masak sendiri udah bener. Karena dengan begitu kita jadi menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Nah saya ingin kasih tahu resepnya kepada adik-adik sekalian, santriwan-santriwati, bahwa kenyataan di luar sana itu sangat amat keras. Untuk hal apa saja nanti akan sangat keras. Misalnya nanti kalau keluar dari pesantren, orang mau cari sekolah, cari perguruan tinggi, kita harus bersaing. Orang mau cari pekerjaan harus bersaing. Orang mau mencari pekerjaan yang lebih baik harus bersaing. Orang mau meningkatkan penghasilan harus bersaing. Orang pengen menjadi tokoh masyarakat harus bersaing. Mau cari istri harus bersaing. Mau cari suami harus bersaing. Jadi kenyataan di luar sana sangat keras. Nah karena kenyataan di luar sana sangat keras, pesantren sudah mendidik santri-santrinya itu untuk bersikap keras kepada diri sendiri. Kalau misalnya ngaji ngantuk langsung bangun, wah ini nggak boleh ngantuk. Ini pokoknya harus bisa melek, harus bisa ngapalke, harus bisa belajar lebih baik. Karena kenyataan di luar sana lebih keras dari itu. Kalau misalnya kita mau belajar males,
Nah kita juga akhirnya nggak boleh malas. Kalau malas kita pasti kalah bersaing di luar sana. Nah pesantren mengajarkan itu semua. Nah oleh karena itu adik-adik harus manfaatkan kesempatan ini, kesempatan belajar di pesantren itu untuk bisa belajar sebaik-baiknya, mendidik diri sendiri sebaik-baiknya, menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tidak manja, pribadi yang terbuka karena kenal orang, kenal teman, ya kan? Apalagi kalau situasinya kayak gini, noleh kiri nyenggol kawannya, noleh ke kanan nyenggol kawannya. Jadi akhirnya kita ngerti bagaimana bergaul dengan orang banyak. Ini beda kalau kita di rumah mungkin saja Anda sudah nggak kenal orang lain. Karena begitu di rumah pegang handphone terus mojok terus. Nah akhirnya jangankan teman, keluarga juga nggak ada lagi yang disapa. Jadi akhirnya menjadi kehilangan pergaulan, menjadi kehilangan kemanusiaan. Nah bersyukurlah sekali lagi di pesantren karena kita dididik soal itu dan itu akan menjadi modal yang sangat penting bagi kita nanti setelah masa selesai dari pesantren. Nah tentu saja adik-adik sekalian bahwa mengenai soal karakter dan sebagainya tadi, ngaji dan seterusnya tadi, itu tentu saja harus kita beri penguatan. Nah salah satu penguatan yang memang juga penting itu adalah soal yang sekarang ini dikenal sebagai keterampilan, sebagai kompetensi, sebagai kreativitas. Jadi saya dorong anak-anak santri ini menjadi pribadi-pribadi yang kreatif dalam hal apa saja, terutama yang terkait dengan bakat minatnya. Karena kreativitas itulah yang kemudian akhirnya akan juga membuka ruang bagi adik-adik sekalian nanti ketika memasuki masa yang lebih dewasa, kemudian memasuki dunia yang lebih dipenuhi dengan berbagai bentuk persaingan. Tapi saya percaya bahwa kita ini kadangkala atau dalam banyak hal mungkin kita bisa menjadi seseorang bukan karena kita sendiri. Saya nggak tahu kalau Pak Anas ini bisa jadi bupati 2 periode itu apa karena Pak Anas yang hebat atau karena apa, saya nggak tahu. Saya pribadi bisa menjadi menteri apakah karena saya yang hebat atau apa, kalau buat saya bukan. Yang pasti bukan karena sayanya. Ini mungkin karena doa orang tua kita. Mungkin karena doa dari guru-guru kita. Ini mungkin karena doa dari kiai-kiai kita. Sehingga akhirnya membuat jalan hidup kita ini menjadi lebih mudah. Nah oleh karenanya jangan lupa, pokoknya harus birrul walidain terus, taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama kiai. Madep mantep melu kiai, setuju? Madep mantep melu kiai. Nah adik-adik sekalian, yang ketiga, kita ini menjadi bagian dari dunia pesantren. Pesantren ini adalah NO kecil. Kalau NO itu pesantren besar. Jadi pesantren itu NO kecil. Sehingga apa-apa yang kita pelajari di dalam dunia pesantren ini, baik itu soal-soal yang terkait dengan keagamaan maupun yang lain, itu kelak pada akhirnya juga harus diabdikan untuk kepentingan komunitas kita, yaitu komunitas Nahdlatul Ulama. Kita berkarya di sana, berkarya untuk Indonesia melalui Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karenanya kita harus terus menguatkan diri selama di pesantren ini agar kelak kita ini bisa berkontribusi secara optimal kepada Nahdlatul Ulama dan kepada bangsa Indonesia. Itu sangat penting. Hari ini misalnya ada Islam yang macam-macam, tapi pokoknya sudah percaya saja pada kiai. Kalau kiai itu sanadnya jelas, ilmunya jelas, pertanggungjawabannya jelas. Sehingga kalau kita ngikut kiai insya Allah selamat dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Jadi nggak usah kalau ada teman-teman yang buka internet kadang-kala kan ada yang aneh-aneh misalnya, ada yang tahiyatnya begini-begini, nah, misalnya saja. Nah yang begitu-begitu sudah nggak usah dipikirkan. Di kita ini pokoknya semua hal yang dilakukan oleh pesantren, semua amaliyah yang dilakukan oleh pesantren, semua amaliyah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu pokoknya sudah terbukti, teruji, jelas semuanya. Baik dari segi akalnya maupun dari segi naklinya. Pokoknya sudah clear. Setuju? Setuju. Nah oleh karena itu kita tidak perlu ragu-ragu dan nanti adik-adik semua ini akan menjadi ujung tombak bagi Nahdlatul Ulama, bagi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia untuk bisa mengembangkan hal itu di masyarakat dan sekaligus menjaga keberagaman kita.
Kita sebagai Indonesia ini bangsa yang semua untuk semua. Ini bangsa yang semua untuk semua. Nah, walaupun Islam yang paling besar, NU yang paling besar, tetapi kita sebagai mayoritas, kita harus terus mengayomi kepada yang minoritas. Dan tentu saja yang minoritas juga harus menghormati yang mayoritas. Nah, oleh karenanya adik-adik di pesantren ini adalah kader-kader Nahdlatul Ulama di masa-masa yang akan datang. Saya percaya bahwa dari Pondok Pesantren Darussalam ini pasti nanti akan jadi orang-orang hebat sesuai dengan bidang yang ditekuninya masing-masing. Nah, namun demikian kalau basisnya pesantren, insya Allah kehebatan apapun, dimanapun kita berkiprah dan punya posisi, itu akan selalu kita kembalikan kepada keagamaan kita, kepada niat kita untuk selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya titip pesan, pokoknya belajar yang rajin, manfaatkan waktu sebaik mungkin, kemudian bekerja sekeras mungkin di pesantren ini agar bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berdaya saing. Karena ke depan ini urusannya adalah soal SDM, sumber daya manusia. Nah, jadi kalau Anda semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang karakternya kuat, insya Allah ini akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersaing di dunia di luar sana. Dan dengan doa para guru-guru kita, para ulama dan kiai kita, mudah-mudahan kita ini berkesempatan untuk membesarkan nama pesantren, untuk membesarkan nama NU, membesarkan nama Islam di belantara Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan ke depan ini semakin banyak kader-kader pesantren yang masuk ke berbagai sektor. Kalau hari ini dikit-dikit lihat orang pesantren sudah mulai tampil sebagai pejabat, kita juga pengen nanti ada pesantren yang dia menjadi pengusaha yang sukses. Nah, sehingga nanti antara yang pengusaha, yang jadi pejabat, yang jadi politisi, yang jadi kiai, ini semua bisa bersinergi bersama-sama untuk menjadikan pesantren ini sebagai salah satu soko guru dari peradaban yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat dihaturkan. على آلنا وعلى كنات صالحة وأنا وسلف الصالح وإلى خضرتنا بمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وأولادي وذريتي وآل بيتي جاءون للإله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Doakan kita kepada Bapak Menteri dan rombongan, staf-staf mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Bupati juga dengan staf-stafnya mudah-mudahan juga diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masing bisa berhasil mimpin bawahnya masing-masing dan membawa kesejahteraan bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad walhamdulillahi alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal a'la wa hab la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu bi yadil khair wa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا من علم دائرا وباطنا وتقصرنا ببدك الصالحين دنيانا واخرنا وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا جواتنا وأولادنا وذرياتنا وتب علينا إنك تواب رحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك موسنا بها قابلنا بها برحمتك الرحمن. اللهم أصلح لنا وإيامات أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع قلب لا يشاء وأعمال لا يرفع ودعاء نسمع والناس المؤمر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله. بركات السر أسر الفاتحة. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menteri, Bapak Bupati. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu, rekan santri Pondok Pesantren Darussalam yang berbahagia, demikianlah silaturahim Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Hanif Dakiri SAG MSI di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Semoga membawa manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dari kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik.